Saat ini banyak sekali fenomena orang-orang kaya baru yang tiba-tiba hedon di sosmed. Apakah mereka yang benar-benar kaya atau cuma terlihat kaya karena sebuah konten semata? Nah, video kali ini akan membahas bagaimana orang yang dulunya miskin akhirnya benar-benar menjadi orang kaya yang stabil. Dibandingkan cuma orang yang tiba-tiba kaya terus kemudian beberapa tahun kemudian hilang. Nah, video ini akan membahas tuntas bagaimana Anda menjadi orang kaya yang permanen, orang kaya yang betul-betul luar biasa, tapi dulunya pernah jadi miskin. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Di tips kali ini, saya akan berbagi sebuah tips 10 sifat orang yang benar-benar kaya yang dulunya itu bahkan pernah miskin. Mereka mungkin tidak kaya karena privilege, mereka juga kaya dari nol, tapi mereka bagaimana mempertahankan kekayaan mereka. Di video kali ini, saya akan membahas tentang banyak hal, tentang bagaimana orang yang mendadak kaya, tapi beberapa tahun kemudian miskin lagi. Itu banyak banget. Di video kali ini saya akan bahas tuntas apa penyebabnya, dan semoga dari video ini kita akan belajar dari mereka. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kalian. Yang pertama adalah hidup itu harus selalu punya tujuan. Yang jelas itu penting banget, karena orang yang sukses itu tahu harus ngapain dan nggak cuma hidup tanpa berjalan begitu saja tanpa sebuah arah dan tujuan. Kalau kita berjalan gitu aja, maka seperti orang yang tiba-tiba dapat kekayaan banyak, seperti kayak desa Tuban kemarin ceritanya. Rumahnya penggantian lahan. Ya memang itu jangan-jangan tanah peninggalan kakeknya, tapi dia jual yang nikmati anak cucunya. Tapi karena anak cucunya tidak dibekali ilmu pengetahuan dan tidak punya tujuan, akhirnya mungkin, ya sorry to say, banyak yang manfaatkan dengan foya-foya. Mereka beli mobil dalam jumlah yang banyak. Intinya mobil itu oke kalau digunakan untuk bekerja, tapi kalau untuk pamer, mereka nggak tahu kalau mobil itu juga adalah liability dan membutuhkan banyak biaya. Oleh sebab itu, kalau Anda hari ini tiba-tiba punya banyak uang dari gaji, kalau Anda nggak tahu tips mengelolanya, saya sarankan Anda untuk ikut tips kursus manajemen keuangan yang mana saya asuh bersama Pak Tony Adikaryo. Ya, Anda silakan ikutin kursus tersebut. Tipsnya itu banyak sekali. Di situ ada kursus selama 16 jam dan Anda akan mendapatkan banyak tips bagaimana ngelola keuangan kalian. So, hidup harus selalu punya tujuan agar kalian mempunyai sebuah goals, apa yang harus kalian lakukan dengan kekayaan kalian. Nah, yang kedua adalah optimis. Orang yang dulunya miskin tapi sekarang kaya raya itu selalu hidupnya optimis. Orang optimis tentang pekerjaan dan keuangan biasanya lebih mudah. Saya punya kata-kata menarik, coba Anda ikutin saya. Orang yang negatif selalu bilang, negara ini krisis, ekonomi ini resesi. Tapi sebaliknya, orang yang positif, ekonomi baik pun tetap ada orang miskin. Jadi ulangi kata-kata saya ya. Negara resesi, ada orang kaya. Ekonomi negara baik, tetap ada orang miskin. Jadi maksudnya apa? Nggak peduli mau miskin, negara ini mau resesi nggak resesi, tetap saja ada orang miskin. Dan tetap saja ada orang kaya baru. Nah, hidup itu harus selalu optimis gitu loh. Kalau hari ini Anda itu hidup itu selalu pesimis, melihat masalah dari setiap peluang, melihat problem dari setiap solusi, ya sampai kapanpun ya Anda nggak bakal kaya raya gitu loh. Itu sudah pasti. Yang ketiga, punya prioritas. Orang yang tahu mana harus didahulukan, mengatur waktu dengan baik. 80% waktu yang kita hasilkan itu menentukan 20% kita keluarkan. Itu namanya hukum Fredo Pareto. 20% orang penting di organisasi menentukan 80% kehidupan organisasi. 20% orang-orang di pemerintah, DPR itu juga menentukan nasib jutaan rakyat. Orang-orang penting ini akan menentukan pertumbuhan sebuah organisasi. Kalau tidak, kita nggak akan bisa. Mengatur keuangan bukan cuma tentang menghemat, tapi juga memilih di mana dan kapan kita harus invest. Nah, ini sangat penting. Nah, kalau tahu di mana mau invest, ikut aja kursus manajemen keuangan bersama saya dan Pak Tony. Di KMK ini saya membahas total selama 16 jam apa yang harus Anda lakukan dengan uang Anda dan bagaimana menternakkan uang Anda dan supaya uang Anda semakin lama semakin berkembang dengan cara yang baik. Ya, itu KMK. Nanti link kita akan berikan di bawah. Terus yang kemudian yang keempat, jujur dan bisa dipercaya. Orang yang terbuka dan jujur, mereka itu biasanya lebih dipercaya dan lebih mudah mendapatkan mitra bisnis atau investor. Sifat seperti ini biasanya membuat semua orang yang saya kenal nasibnya itu akan berubah. Orang yang
culas atau orang yang tidak jujur, itu biasanya kecenderungannya habis kaya sebentar, dia itu bukan kaya sih, uangnya pernah lebih banyak sedikit itu aja. Tapi nggak lama kemudian kalau seandainya, jadi gini ya, saya selalu bilang kekayaan, ini wealth ya, wealth atau kekayaan itu sangat berhubungan dengan yang namanya ilmu plus kejujuran. Jadi wealth dan kekayaan itu berbanding lurus dengan ilmu. Semakin tinggi ilmu, semakin naik pula kekayaan. Tapi demikian juga sebaliknya. Kalau ilmunya semakin rendah, kekayaannya semakin rendah. Kalaupun suatu hari Anda sempat kaya gitu ya, sempat kaya di sini, tapi ilmu Anda dangkal di sini, maka kekayaan Anda akan turun sesuai dengan ilmu Anda. Jadi ini tuh cuman fase sementara aja yang di sini. Ini bisa 1 tahun, 2 tahun, habis. Karena Anda tidak disertai dengan ilmu ini tadi. Nah, inilah sebuah hal yang harus Anda penting. Makanya saya selalu bilang, ilmu berbanding lurus dengan kekayaan. Ilmunya cetek, kekayaannya nurun. Kalaupun Anda sempat kaya, ilmunya di sini habis. Kejujuran di sini habis. Makanya jujur itu penting, oke? Jadi Anda ini harus punya sebuah ilmu untuk menopang kekayaan kalian. Kalau enggak, habis juga. Itu udah pasti habis, dijamin pasti habis. Nah, mari kita sekarang lihat yang kelima. Berani ambil risiko. Berani mengeluarkan uang besar untuk mendapatkan yang lebih besar, itu adalah tanda kamu percaya akan lebih banyak lagi yang datang. Orang yang terlalu pelit, kadang-kadang susah maju dan mereka takut kehilangan. Semakin takut kehilangan, maka semakin susah maju. Di dalam prinsip investment, kita selalu mengenal istilah yang namanya low risk, low return. High risk, high return. Ini sudah jelas. Di dalam prinsip investment, ini merupakan sebuah prinsip yang tak terbantahkan. Semakin tinggi risiko, semakin besar pengembaliannya. Semakin kecil risiko, semakin besar kembaliannya. Contoh pekerjaan yang minim risiko, ya bekerja sebagai karyawan aja. Tapi ya Anda harus hidup tergantung sama gaji sepanjang hayat hidup Anda. Ya karena Anda profilnya menghindari risiko. Tapi kalau Anda pekerjaan yang berani mengambil risiko, bisa jadi kemungkinan income-nya juga besar. Hidup kalau nggak berani ambil risiko, ya nggak bisa. Sekali lagi itu, saya tidak akan hari ini berbicara bahwa bayar harga itu wajib, ambil risiko itu wajib. Tapi semua kepulang pada diri Anda. Nggak salah sih jadi karyawan, kan hidup itu pilihan. Nah yang keenam, pembelajar. Dunia berubah cepat, ilmunya juga. Yang rajin update pengetahuan mereka tentang pasar, ekonomi biasanya lebih siap saat peluang datang. Sekolah saja tidak cukup untuk sukses di zaman sekarang. Saya selalu bilang bahwa, ini selalu saya bilang berkali-kali supaya Anda juga ingat, sekolah itu penting, tapi tidak cukup. Saya nggak pernah bilang sekolah itu nggak penting. Itu influencer siapa yang bilang, bukan saya. Saya bilang sekolah itu penting. Beda dong, adab orang sekolah sama enggak. Tapi tidak cukup. Nah, tidak cukupnya di mana? Ya, Anda harus membekali diri Anda dengan soft skill yang lain. Ikut komunitas, ikut kursus, supaya Anda tambah pengetahuan. Kalau enggak, ya nggak bisa gitu. Yang ketujuh, memanfaatkan warisan. Warisan terbaik itu terkadang bukan uang, aset, dan harta. Tapi ilmu, pengalaman, koneksi teman itu juga aset. Jadi nggak selalu modal itu harus uang. Tapi modal relasi, modal teman itu juga termasuk aset. Pakai apa yang sudah kamu pelajari dari keluarga atau pengalaman masa lalu. Seringkali pelajaran berharga tentang uang datang dari pengalaman pribadi, pengalaman keluarga, dan pengalaman teman. Jangan sampai kita itu tidak pernah punya sebuah fasilitas ini untuk kita tidak pergunakan dengan bijak dan seksama. Nah, yang kedelapan adalah sifat berkelimpahan. Nah, ini salah satu hal yang sangat penting. Jadi gini, orang kaya percaya dirinya akan kaya. Dia tidak khawatir dengan kekayaannya. Dia sudah terbiasa memanage kekayaannya. Percaya bahwa selalu ada cukup banyak rezeki untuk semua orang. Orang dengan mindset ini nggak takut mengambil risiko karena mereka yakin selalu ada yang lebih banyak kesempatan di luar sana. Mereka termasuk orang yang berkelimpahan. Mereka suka memberi, bukan meminta. Inilah sebuah konsep yang kita harus paham bahwa itu adalah sebuah konsep yang kita harus mengerti. Kalau enggak, ini sangat berbahaya. 9, berani mengambil keputusan cepat. Orang yang sukses adalah orang yang siap mengambil kesempatan. Mereka tidak mikir terlalu panjang. Ya, apakah ada risiko? Ada. Apakah pasti sukses? Belum tentu. Tapi saya sudah bilang, memulai itu memang tidak mudah, tapi tidak memulai itu adalah sesuatu yang salah. Jadi artinya apa? Ulangi kata-kata saya ini, memulai itu memang tidak mudah, tapi tidak memulai sesuatu itu adalah salah. Saya yakin kalau Anda memulai sesuatu, itu pasti Anda jauh lebih
cepat daripada orang lain, tapi Anda tidak berani melangkah, itu yang jadi masalah. Orang yang bisa ambil keputusan dengan cepat dan percaya diri, biasanya bisa menangkap peluang sebelum orang lain sempat berpikir. Sifat ini adalah sifat yang wajib dimiliki oleh orang-orang kaya. Orang yang pelin-pelan tidak bakal bisa sukses. And the last one is proaktif, bukan reaktif. Sifat orang sukses berikutnya adalah mereka semuanya proaktif. Mereka mengejar peluang, tidak menunggu peluang. Jangan hanya menunggu peluang, tapi buat peluang itu sendiri. Orang yang proaktif dalam keuangan, mereka sering kali lebih dulu sukses karena mereka bukan membuat hal terjadi, mereka bukan menunggu itu terjadi. Saya selalu bilang, create, not wait. Ciptakan, bukan menunggu. Nah, hari ini kalau Anda mau sukses, ya jangan menunggu. Anda harus menjadi generasi yang menciptakan. Ketika Anda sudah menciptakan, saya yakin Anda akan menjadi pribadi yang jauh lebih luar biasa. So, kesimpulannya apa? Jadi dari kesimpulannya 10 sifat yang disukai uang adalah mereka yang bisa mengembangkan diri supaya lebih mampu dalam menghadapi dunia keuangan. Bukan cuma soal bagaimana caranya dapat duit, bukan cuma soal dana, tapi lebih ke bagaimana bisa mengelola, memperbanyak, dan menggunakan uang itu dengan cara yang bijak. Oleh sebab itu saya rekomendasikan Anda untuk ikut kursus manajemen keuangan. Siapapun yang nonton video ini, tidak semestinya Anda hari ini punya jabatan prestisius. Anda seorang manajer mungkin di perusahaan, Anda seorang general manager mungkin, Anda seorang eksekutif, Anda seorang konsultan, Anda seorang dokter. Apapun profesi Anda saat ini, Anda harus tahu cara mengelola uang yang sudah Anda hasilkan. Kalau Anda nggak bisa mengelola uang yang Anda hasilkan, suatu saat jangan salah kalau Anda terbebani masalah finansial. Karena apa? Karena Anda nggak punya ilmunya. Dengan selalu update dengan ilmu keuangan terkini, manfaatkan pengalaman dan ilmu yang turun-temurun dengan orang yang sudah ahli, niscaya ini luar biasa. Harganya sangat terjangkau. Anda bisa kursus online selama 16 jam, harganya sangat terjangkau. Yang pasti jauh lebih murah daripada satu buah handphone Android saja. Tapi Anda bisa mengasah ilmu Anda bisa mengembangkan ilmu Anda, niscaya Anda akan menjadi pribadi yang lebih luar biasa. So, selamat datang di dunia kemakmuran. Semoga Anda sukses before 30. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, and always salam hebat, luar biasa.